Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Waalaikumsalam. saya Rizka di podcast ISK. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani oleh Pak Toha. Pak Tuh. Halo Pak. Halo, Pak Haji Toha. Bang. Pak Toha ini masih jadi ketua PKL. Alhamdulillah, teman-teman masih percaya. Sudah berapa lama Pak? Nggak hitung, dari Selamat. beberapa periode sudah. Ini apa kabar untuk PKL yang mau pindah Ke Citywalk? Citywalk. Alhamdulillah tadi pagi. Nggih. Tadi pagi sudah dilaksanakan pengundian lokasi untuk di Citywalk. Jadi dari beberapa tahapan, Nggih. mulai dari pendataan, terus kemudian absensi juga. Terus alhamdulillah dari semua pedagang yang awalnya berjualan di Jalan Sunan Kudus dan untuk sementara waktu prihatin dulu di Gang 1. Yang satu. Alhamdulillah sekarang semakin mendekati bahwa kami akan menempati di Citywalk. Sudah sampai mana itu prosesnya? Sudah sampai ke tahap pengundian lokasi sesuai petaan yang sudah dibuat. Jadi tadi pagi pengundian lokasi, terus Senin besok itu pengambilan tenda dan fasilitas yang lain gratis. Terus kemudian setelah itu baru tinggal nunggu kapan kita mulai startnya. Gitu. Kira-kira sebelum puasa bisa dilakukan? Semoga saja demikian. Harapan kami sebelum puasa sudah bisa menempati di lokasi Citywalk. Oke, Ya. tadi kan tentang penataan. Untuk penataan ada penataan khusus enggak Pak ini? Penataan khusus kalau untuk pedagang yang di Citywalk agak unik nantinya. Uniknya gini Bisa bahwa dibocorin? boleh bocor Mas? Boleh. Bahwa selama ini kan sesuai arahan dari dinas dan arahan dari Pak Bupati, bahwa nanti karena Citywalk itu kan cara bahasa Jawanya kan nggon mlaku-mlaku sing ning tengah kota kan gitu. Dan kami PKL ini jadi unsur di dalamnya, salah satu unsur di dalamnya, sehingga sebisa mungkin kehadiran PKL yang selama ini identik dengan kesemrawutan, kekumuhan, Kejar-kejar Satpol PP. nah itu bisa berbalik 180 derajat menjadi PKL yang dirindukan, Nggih. menjadi PKL yang ikonik, Yes. ya, menjadi PKL yang jadi percontohan, atau bisa jadi diharapkan nanti di kabupaten-kabupaten yang lain, tempat-tempat yang lain akan menjadikan kami sebagai pilot project untuk penataan di selanjutnya. Nah itu bentuk PKL dan tempat menghadapnya itu beda dengan yang lain. Jadi kalau selama ini kita tahu bahwa PKL itu dodole ngadepi ratan, sekarang tidak. Justru malah dodole mbokongi ratan. Bokongi ratan. Jadi kita jualannya nanti menghadap ke utara, adep-adepan karo toko, yang di tengah-tengah itu nanti tempat perjalan kaki. Nah, penataan khususnya seperti itu. Nah, walaupun nanti ada beberapa tempat lokasi yang sepertinya tidak memungkinkan untuk itu, ya itu pengecualian. Tapi seluruhnya PKL nanti akan seperti itu. Jadi wong mlaku ngetingi toko, ngeti tengen warung. Jadi kehadiran kami tidak mengganggu aktivitas toko, tapi justru malah menambah income mereka. Nggih. Karena ada yang hadir, ada yang beli, ada yang masuk ke toko, lihat barang mereka, saling membutuhkan gitu. Apakah ini semua PKL mendapatkan tempat itu enggak Pak? Semua PKL yang awalnya Digusur. bukan relokasi. Awalnya kami jumlahnya 51 pedagang, terus direlokasi sementara, prihatin dulu di Gang 1, kemudian ndelalah nanti masuk ke sana mendekati poso dan kita bisa bodoh lagi, dalam tanda kutip bodoh lagi di sana. Alhamdulillah ada beberapa pedagang yang sudah mengundurkan diri. Beberapa alasan yang mereka kemukakan, karena di Gang 1 notabene memang tidak sebegitu laku seperti yang di Jalan Sunan Kudus.
itu ada beberapa pedagang yang mencoba untuk golek gawean liya dan mereka nyaman di tempat kerja yang baru. Ada juga yang mencoba banting setir malah ganti but gaya apa gitu. Nah, mereka itu ada beberapa yang memang mengundurkan diri dan akhirnya sampai tadi pagi yang terdata bisa masuk ke City Walk sejumlah 43 warung, dari 51 menjadi 43 warung itu. Terus harapan kedepannya untuk para PKL yang ada di situ? Harapan tidak secara tidak untuk secara pribadi, lebih cenderung ke umum ya, bahwa kehadiran kami seperti tadi yang saya utarakan, bahwa kehadiran kami para PKL itu bisa menghapus paradigma yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa PKL itu sumber kekumuhan, sumber kesemrawutan. Itu menjadi PKL yang dirindukan, PKL yang menjadi bagian dari sebuah keindahan kota, PKL yang menjadi ikonik dari satu kota. Seperti halnya kita mengharapkan, mendambakan bahwa awalnya kan City Walk itu digadang-gadang bisa menjadi Malioboro-nya Kudus kan gitu. Seperti yang kita lihat di Malioboro di Jogja itu, bahwa bisa jadi kita kepengen ke Jogja hanya ingin ke Malioboro-nya. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi kabupaten di tetangga kanan kiri, mereka itu yang warga kabupaten sebelah, ring Kudus kepengen roh City Walk, kepengen jajane City Walk, kangen dengan suasana City Walk, kepengen belanja di City Walk. Jadi harapan kami secara kecil, secara lingkup kecil, bahwa kami bisa terangkat kesejahteraan. Di sisi lain, dengan kehadiran kami bisa menopang lagi perekonomian di sekitar situ. Otomatis nanti kan parkirnya juga tertata dengan rapi, toko-toko juga ada tambahan income lagi. Terus sektor-sektor yang lain juga nanti akan tambah lagi. Apalagi nanti kalau malam itu untuk kuliner, kalau siang ada PKL untuk aksesoris dan yang lain. Fashion juga masuk sana lagi. Jam operasionalnya untuk PKL kuliner itu jam berapa? Jam operasional kuliner untuk sesuai ketentuan dari dinas itu mulai jam 4 sore sampai jam 12. Tapi itu ketentuan. Tapi kan karena sekarang ini ada pandemi seperti ini, mau tidak mau memang kita mengikuti arahan dari gugus tugas COVID, bahwa bila mana memang ada ketentuan untuk nutup jam 7, ya sudah kita nutup saja gitu. Berarti cuma di situ 3 jam? 4, 5, 6, 7. Malah nggak sampai tuh jam 4 dasar, jam 5 jadi rampung. Jam 5 jualan, jam 5, 6, 7. Sekitar 3 jam. 3 jam ya. Tapi di ketentuan PPKM itu untuk makan di tempat sampai jam 7. Kemudian boleh dilanjut sampai jam 9 untuk take away, bungkus. Ya. Untuk itu. Pak, untuk misalkan ada para pembeli banyak, terus itu apakah harus maaf kita aja ya? Apakah seperti itu? Selama ini yang terjadi di Jalan Gang 1, itu pun sudah kami lakukan seperti itu. Jadi apalagi mendekati jam-jam ketentuan untuk tutup, kami selalu menyarankan bahwa kalau bisa dibungkus saja. Nah, ini karena jamnya sudah mepet, karena ini pemberlakuan jam malam, sebaiknya dibungkus saja. Ya karena pertama takut sesuai arahan, kedua nih takut kena denda. Jadi sudah mulai teratur ya Pak? Iya, dari pembeli juga sepertinya sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Di atas jam 9 orang keluar untuk maam kasih sudah tidak begitu. Lebih cenderung malah masuknya ke online, ke Grab dan yang lain. Oke, itu dengar-dengar kok ada ini alun-alun mau dipindahkan. Alun-alun teman-teman yang di Simpang 7. Teman-teman pedagang ya di Simpang 7 memang nanti ini kan kita menunggu perbub penjabaran dari perda yang sudah ada, itu kan belum ada perbubnya. Terus kemudian diajukanlah perbub yang mana di dalam perbub itu dicantumkan bahwa Jalan Simpang 7 itu yang awalnya zona kuning itu sekarang akan diubah menjadi zona merah. Artinya
selingkar Jalan Simpang 7 itu harus steril dari pedagang. Itu mengacunya ke sana, terus kemudian nanti teman-teman dari yang jualan di Simpang 7 itu mau dialihkan ke Jalan Pangeran Puger. Kalau masih belum tercover dengan jumlah mereka, nanti akan melebarnya ke Jalan Veteran. Singitan itu veteran ya Mas ya? Ke veteran ya. Nah, kalau ada para pemuda-pemudi banyak kan kadang malam ayo pengen nang Simpang 7 mau pengen ngopi tok. Ya. Ada kan ngoten. Lah terus gimana nih untuk yang para orang yang bisa nongki-nongki di Simpang 7? Lah sepi. Sangu dari rumah. Dari rumah. Apa harus ada warung di sana ya? Apa harus kalau mau nongki di Simpang 7 itu harus beli ke Jalan Veteran dulu. Nah, ya gimana lagi orang memang di Jalan Simpang 7 itu kan memang dijadikan zona merah. Jadi memang tidak diperkenankan untuk jalan di sana. Jadi paling nanti untuk di Simpang 7 itu paling cuman parkir di pengunjung masjid, parkir ramahnya sudah itu aja. Karena memang itu jadi zona merah. Zona merah itu tidak boleh berjualan. Nah, tadi kan jenengan Sanjang kalau enggak muat di veteran, di Jalan Veteran nanti di melebar ke situ. Jalan Veteran. Okay. Nah, kalau itu benar-benar enggak muat kan melebar, itu ada saling iri-irian dengan PKL yang lain nggak Pak? Awalnya gini, awalnya petunjuk awal dari dinas itu pedagang dari Simpang 7 itu mau dialihkan ke 2 lokasi, di Jalan Wahid Hasim dan Jalan Puger. Jadi dari perempatan Kojan itu ke selatan dan ke utaranya. Tapi dari teman-teman Simpang 7 juga itu usul bahwa kalau bisa sih Mbak ya jangan dipisah. Artinya jangan dipecah menjadi 2 ke sana dan ngalor karo ngidul. Nek ngalor ya ngalor kabeh, nek ngidul kabeh. Artinya apa? Bahwa dengan penataan seperti itu akhirnya perempatan Kojan yang ngalor di Pangeran Puger itu menjadi tempat untuk relokasi dari teman-teman yang di Simpang 7. Kalau tidak mencukupi, tapi ya moga saja kayaknya masih bisa mencukupi. Toh mereka juga tidak ada yang pasang tenda tempat besar kan tidak, semacam kacang kebul itu kan tidak memakan space tempat banyak gitu, iya gerobak saja. Toh andai kata tidak mencukupi masih ada alternatif bisa melebar ke Jalan Veteran. Kalau di Jalan Wahid Hasim itu malah kasihan mereka karena apa? Bisa menyabrang karena secara kita pernah seperti yang kita tahu bahwa pengalihan arus kalau andai kata alun-alun ada event itu kan pengalihan arus dari perempatan Kojan ditutup, kemudian pengalihan arus ke utara bukan ke selatan. Jadi kemungkinan mereka untuk masih dalam tanda kutip melu mremo itu masih bisa. Jadi masih terlalui. Kalau untuk ke selatannya tidak ada jalur mobil ke sana. Ya ada tapi selatan lah tidak ada sepeda motor tok ya. Itu kalau ada pengalihan arus justru malah kesian mereka. Lebih ke utara jadi mereka masih tercover dilewati wong cara kasane seperti itu. Tapi nek seandainya itu malah ditaruh di Wahid Hasim gimana? Di Wahid Hasim banyak tempatnya kayak nggak nyukupi. Gitu. Jadi di samping karena arus lalu lintas di Wahid Hasim tempat-tempat space yang kosong nggak begitu banyak, masih lebih banyak di Puger. Toh di Pangeran Puger juga ada alternatif bila mana nanti tidak mencukupi ada ke veteran. Itu sampai ke veteran timur di PPRK itu masih ada banyak longgar itu. Mereka teman-teman masih bisa dan untuk sekedar parkir atau untuk jualan saya kira masih cukup lah. Untuk itu Pak, berarti untuk perpindahan lokasi dari yang PKL alun-alun itu sudah tercover ya? Waktunya atau? Untuk lokasinya 80% ke sana. Tapi entah kalau ada perubahannya tidak ngerti ya. Tapi kan untuk kapannya masih menunggu. Masih belum. Sementara ini dinas masih fokus untuk menata di City Walk dulu. Ya. Jadi masih bisa di situ. Paling kalau sebelum Lebaran atau setelah Lebaran Pak kira-kira? Kalau jangan kira-kira sendiri. Saya kurang tahu. Kalau untuk alun-alun saya kurang tahu. Tapi kalau untuk di City Walk memang diproyeksikan sebelum puasa sudah menepati di sana. Jadi kalau pas waktu besok puasa bisa cari
maam di sana gitu. Pas Insya Allah sudah ada. Sudah bisa dilihat bisa. Gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak untuk perbincangan tentang PKL yang mau pindah lagi di Citywalk. Harapan kami lagi tambahan mengenai ya ini PR bagi kita semua. Semoga saja nanti dari pihak-pihak dinas terkait bisa mencari solusi menjembatani tentang apa yang saya sampaikan, bahwa keberatan atau mungkin yang sering dikeluhkan bagi pengunjung warung itu adalah mengenai pengamen. Nah itu kan PR lagi kan? PR lagi. Kalau memang nanti Citywalk digadang-gadang bisa menjadi Malioboro-nya Kudus, alangkah baiknya bila mana nanti mereka teman-teman seniman ini bisa tercover, bisa tertata dengan baik sebagai layaknya di Malioboro, bahwa kehadiran teman-teman pengamen itu nanti justru menjadi daya kangen tersendiri. Bukan berarti kayak mama ngamen, kayak mama ngamen nggak gitu beberapa kali. Nah itu menjadi PR kita bersama, dan semoga saja dari dinas-dinas terkait, dari Pol PP mungkin dinas sosial atau mungkin dari dinas perdagangan, dinas pariwisata bisa memfasilitasi mereka atau menjembatani mereka bagaimana bisa mereka menjadi dikemas sedemikian rupa agar bisa menarik gitu. Jadi sama-sama tercovernya semuanya. Iya, gitu. Semuanya tercover dengan baik. Kota Kudus yang menjadi contoh bagi kota-kota lain. Siap. Gitu. Mungkin seperti itu. Semoga cepat untuk terrealisasikannya. Amin. Saya juga pengen gimana nih Citywalk-nya. Nanti selfie di sana. Oke, please ya. Instagramable gitu. Ada juga. Iya. Nah gitu, mungkin nanti bisa teman-teman bisa nonton ke situ, bisa mamam di situ, bisa, soalnya mungkin kangen Pak dengan jalan yang kemarin-kemarin. Kalau Gang Satu kan ya agak sengkok gitu kan. Jadi kalau ke sini kan pusatnya kota. Cara gitu. Bahasa Inggrisnya itu kan sengkok. Aren belok gitu. Iya. Nah gitu, mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih sudah mau sama-sama berbagi cerita. Siap. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi contoh buat orang lain. Amin. Gitu ya. Amin. Dari saya dan Pak Tuhan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.